Itu seminggu mungkin kalau dihitung bisa 1000 company, 1000 orang yang kita kasih penawaran. Cuma kadang kalau apes ya nggak sama sekali nggak ada jawaban, kadang cuma 1-2 orang doang gitu ya. Kita juga pernah kayak bener-bener kayak down habis-habisnya, kayak nggak dapat bayar, email kita satu pun nggak dibales, itu pernah. Bahkan kita pernah sampai downnya kita kayak apa kita cari kerjaan lain ya, apa kita cari side job yang lain ya gitu buat kita dapat pendapatan lagi gitu. Perkenalkan, namaku Joshua Wijaya, biasa dipanggil Joshua. Aku dari Yogyakarta, tepatnya ada di Sewon. Kalau aku Juliana Dika, aku tinggalnya di Jogja juga, dan juga kita sekarang jadi full timer eksportir atau wirausaha. Kalau sekarang aku masih kuliah S2 di UGM Peternakan, cuma buat sekarang tinggal tesis saja sih. Cuma karena sekarang udah kerja di ekspor gini, terbagi-bagi lah jadi. Full timer. Ya? Kalau aku sendiri backgroundnya adalah S1 bioteknologi, jadi nggak begitu nyambung sih sama jurusan sama pekerjaan sekarang. Kenapa interest sama bisa ekspor ini? Karena emang kita seneng kayak gitu, ngelakuin kayak gitu. Jual beli itu kita udah ya paham lah gitu. Karena prinsipnya tuh mirip banget sama ceritanya kayak jual beli. Sebelumnya kan aku juga biasanya tuh suka jualan gitu kan. Itu prinsipnya sama kayak kita cari supplier, kemudian kita cari bayarnya, terus kita ketemuin nih. Gitu sih. Kita ekspor lumayan, belum begitu lama ya, kita baru 4 bulanan ya. Ya, 4 bulan. Sekitar 4 bulanan gitu. Di tahun 2021 kemarin, sekitar bulan September malahan. Kita September, terus kita punya PT juga di bulan itu, jadi ya baru 4 bulan inilah. Udah ekspor atau belum, kita udah. Jadi sebelumnya kebetulan saya jalan sendiri, kemudian saya ekspor di bulan Februari 2021. Tapi terus akhirnya kita memutuskan untuk kerja bareng di bulan September 2021 dan di bulan Oktober kita closing di komoditas yang lain. Jadi yang awalnya aku ekspor minyak atsiri, terus yang di bulan Oktober itu kita ekspor desiccated coconut. Kenapa desiccated coconut ya? Pertama itu kita awal mau ekspor tuh banyak banget tuh pilihannya. Awal malah kita tuh kan anak awal jalan duluan tuh awal, dia essential oil duluan. Terus waktu aku gabung, kita kira partneran kerja bareng, kita awalnya tuh mau rempah-rempah. Kita belajar segala macam rempah-rempah, ternyata susah akhirnya terus yaudah kita usul lagi gimana kalau kelapa, turunan kelapa. Dan kita cari yang peminatnya tuh lumayan banyak. Terus juga karena kelapa kan juga di Indonesia tuh termasuk penghasil kelapa terbanyak tuh. Makanya kan produk kelapa di Indonesia tuh banyak banget. Makanya kita yaudahlah kita coba kelapa. Kita cari-cari bayar, akhirnya banyak yang cari desiccated coconut. Baru setelah itu oke kita jalanin desiccated coconut dan untungnya berhasil. Kalau kita sih biasanya cuman lewat internet ya untuk cari supplier. Bisa juga kita lewat Google. Terus kita cari keywordnya desiccated coconut supplier atau apa kayak gitu. Nanti kita cek websitenya. Oh kayaknya ini bisa nih kita prospek. Baru kita hubungin lewat email atau lewat WhatsApp. Biasanya sih seperti itu. Supplier sih beberapa kali di ghosting kita sering. Iya. Terus kayak sering juga tuh kayak tanya, kamu beneran serius nggak buat kayak gini kayak gitu ya? Itu udah sering lah. Cuma untungnya juga kita beberapa kali juga dapat supplier yang baik juga, kayak mau ngasih spesifikasi langsung, mau ngasih harga langsung tuh ada beberapa. Cuma ya beberapa ada yang sewot juga sih supplier kayak, oh ini masih bocah nih tanya-tanya. Kita sudah bisa ekspor sendiri. Iya, apalagi kayak banyak yang kayak gitu, kayak perusahaan besar gitu, kayak udah kita bisa sendiri gitu. Itu banyak. Tapi nggak apa-apa sih. Ya, pelajaran mental juga sih buat kita sih kayak gitu sih. Kalau menurutku sih harus sopan yang pertama. Terusnya juga kita harus memperkenalkan diri, dari mana asalnya, misalnya dari perusahaan PT ABC. Kemudian kita harus kasih tahu tujuan kita tuh mau ngapain nih, mau ngajak kerjasamanya dalam bentuk apa.
Kalau misalnya ternyata nggak menguntungkan buat mereka, ngapain mereka kerja sama-sama kita gitu. Kasih dulu penawarannya menarik gak nih, kurang lebih sih seperti itu. Sama yang paling penting menurutku juga tuh attitude sih. Attitude ngomong tuh penting banget. Yang paling gampang tuh bilang terima kasih. Soalnya banyak banget sekarang tuh orang kayak beberapa kali orang juga ngubungi kita tanya, "Kak, ada nggak dessert coconut?" Kita bilang kalau harganya segini, bla 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 bla. Mungkin mereka nggak cocok kan. Terus mereka kayak kabur aja, nggak ada ngomong, "Oh iya, terima kasih." gitu. Itu penting sih menurutku sih. Bilang terima kasih, bilang maaf tuh penting banget. Cuma sekarang banyak banget orang kayak yang melupakan kata terima kasih dan maaf. Itu bikin menurutku kayak kadang kita jengkel juga sih. Kita kasih penawaran segala macam, mereka ya udah ngerit dah, nggak bilang oke ya makasih ya. Walaupun nanti dia jadi beli atau enggak, tetap kata terima kasih itu menurutku suatu hal yang penting. Dan itu bisa kita terapin ke supplier juga. Supplier juga males kalau kita ada tanya-tanya segala macam, kita cuma ngerit, cuma bilang oh oke gitu. Itu menurutku kayak bikin supplier juga kayak ini orang apa sih cuma gitu doang gitu. Supplier mungkin ada kali ya lebih dari 5 Ada. kita pegang. Kalau kontrak sebenarnya kita cuman kayak sales kontrak biasa aja sih. Jadi misal kita udah turun PO atau purchase order, artinya kita pesen barang sama supplier. Kemudian nanti si supplier itu akan memberikan sales kontrak. Sales kontrak itu nanti isinya kita beli apa, kemudian nanti itemnya apa, jumlahnya berapa, harganya berapa, kemudian nanti terms payment-nya seperti apa. Kurang lebih sih seperti itu sebenarnya. Kalau kontrak sebenarnya nggak ada, yang penting kan mereka ada pemasukan atau penjualan seperti itu. Dalam 1 minggu kan tiap hari kerjaan kita cari bayar. Kita kirim email, kita WhatsApp, kita ngisi form untuk biar bisa kontak sama dia. Itu seminggu mungkin kalau dihitung bisa 1000 company, 1000 orang yang kita kasih penawaran. Cuma kadang kalau apes ya nggak sama sekali nggak ada jawaban. Kadang cuma 1-2 orang doang gitu ya. Makanya banyak orang yang curhat, wah aku udah kirim 100 email nggak ada yang balas gitu. Waduh, kita udah mungkin hampir. Itu baru satu negara. Iya. Aduh, kita nggak ada balasan juga ya udah gitu. Iya. Makanya jangan pernah menyerah sih. Apalagi cuma kayak baru 100-200 email tuh itu dikit banget. Kenapa kayak gitu kok udah nyerah gitu kan? Iya. Kalau menurutku sih ya, misal kamu mau dapat 1 buyer, kamu harus paling nggak dapat balasan 10 email. Nah, kalau misalnya mau dapat 10 email balasan, ya kamu paling nggak harus 100 email atau 1000 email. Menurut kita sih kayak gitu. Optimis tuh penting banget sih. Iya. Karena menurutku dapat kata deal dibayar itu susah banget. Dan terjadi penolakan tuh sering banget. Kalau misal kita nggak optimis, kita nggak punya rasa percaya diri, itu udah pasti udah down habis-habisan sih. Kita juga pernah kayak bener-bener kayak down habis-habisnya, kayak nggak dapat bayar, email kita satupun nggak dibales. Itu pernah. Bahkan kita pernah sampai downnya kita kayak apa kita cari kerja lain ya? Apa kita cari side job yang lain ya gitu buat kita dapat pendapatan lagi gitu. Oh mungkin hari ini nggak dapat, oke. Besok kita dapat. Kita mesti ngomong kayak gitu. Setiap kita selesai kerja kita nggak dapat progres apapun, kita sama-sama bilang, udah santai aja. Kita bisa dapat bayar. Selalu ngomong kayak gitu. Kayak udah santai aja. Besok kita dapat supplier gitu. Mungkin pas itu ada bayar butuh kita nggak punya supplier, kita bilang kayak gitu. Optimis itu juga salah satu law of attraction ya. Jadi ketika kita percaya kalau kita itu bisa, ya kita akan bisa. Mungkin nggak sekarang, tapi besok. Jangan pernah bilang kayak, aduh susah, aduh nggak bisa gitu. Jangan gitu deh. Harus bilang, oke, kalau hari ini nggak bisa, ya besok bisa gitu. Hari besok nggak bisa, besok lagi bisa. Ya harus kayak gitu sih. Optimis tuh penting banget. Salah satu hal yang penting juga tuh perlakuan kita ke buyer. Cara kita ngechat dia, cara kita perhatian sama dia gitu. Kalau emang kita baik sama dia, kita bisa ngayomi dia, itu mungkin kita kasih harga berapapun dia oke-oke aja. Karena ada sih beberapa orang yang kayak bilang, hargaku lebih murah, kenapa orang-orang buyer-buyer nggak mau sama aku ya? Kenapa dia harganya lebih mahal, kok malah dia laku terus ya gitu. Perlakuan sih, menurutku perlakuan penting. Bahkan ada kemarin aku lihat di IG Eko Julio juga, dia pernah nge-repost orang ada didatangi buyer diajak main futsal kayak gitu loh. Ya kayak itu kan kayak dia memperlakukan buyer kayak temannya sendiri gitu kan, enak kan. Jadi buyer juga kayak ada trust lebih ke dia gitu.
kalau ngobrol lebih enak, kalau pokoknya segala macam lebih enak kalau misal kita nge-treatnya dia lebih bagus. Masalah harga itu menurutku ya nomor 2, nomor 3 lah. Kita kan dulu pernah dealing sama satu buyer, kemudian kita itu ada masalah lah, intinya produk kita dibilang cacat, kok nggak sesuai sama sampel dan lain-lain. Ya udah, kita harus move on gitu. Misal buyer udah nggak beli sama kita lagi, ya udah kita move on aja gitu. Buyer tuh banyak gitu loh, di luar, di dunia ini tuh banyak buyer gitu. Kita percaya sih kalau hilang satu tumbuh 1000 gitu. Yes, benar. Kita cari buyer itu jawabannya satu, kita cuma lihat Google. Mungkin banyak orang yang tanya sering DM kita, sering WA kita, Kak gimana cara cari supplier? Jawaban kita ya emang kita cuma pakai Google gitu loh. Kita kasih salah satu tipsnya yang kadang kita pakai. Kita di Google ketik aja desiccated coconut, kita mau tujuan negara mana nih? Misal di Amerika atau di negara lain yang mereka tuh nggak punya kelapa. Tapi kenapa dia bisa jualan kelapa gitu kan? Itu kan aneh kan? Nah otomatis berarti dia tuh impor kelapa kan? Nah dari situlah perusahaan yang kita hubungi. Itu salah satu caranya. Sebenarnya kita nggak mau kasih tahu, cuma ya udahlah. Cuma di sini kita kasih tahu. Karena kadang orang-orang kayak, ini kakaknya niat kasih tahu nggak sih? Masa cuma Google semua orang juga tahu gitu. Tapi ya emang kunci awalnya tuh ya lewat dari Google. Kita dari dibayar berapa sama Google? Waduh. Kita pakai B2B malah hampir nggak pernah ya? Nggak pernah. Soalnya menurut kita B2B itu kayak fiktif ya, kebanyakan sih menurut kita. Susah juga sih. Kalau nggak premium apalagi kan. Komunitas Bisa Ekspor tuh menurutku salah satu platform yang benar-benar mempertemukan anak-anak muda. Karena anak-anak muda tuh sekarang tuh keren-keren banget sih. Maksudnya kayak ya kita ngelihat orang lain itu bisa ekspor dan juga itu benar-benar memacu kita sih untuk bisa ekspor juga. Kadang mungkin kita juga ya waktu tadi kita bilang kayak mau menyerah, tapi pas kita lihat postingannya Coach Julio atau misalnya di komunitas Bisa Ekspor ada yang closing atau apa, itu benar-benar menambah semangat kita sih. Menurutku komunitas Bisa Ekspor itu adalah salah satu komunitas yang mendobrak suatu hal yang kita tahu kalau ekspor itu sebenarnya rata-rata orang-orang yang udah senior-senior lah yang bisa ekspor, dimana orang-orang anak-anak muda tuh kayak belum bisa ekspor pada waktu. Tapi di komunitas Bisa Ekspor ini, itu semua tuh didobrak semua. Dimana sekarang tuh orang-orang yang bisa ekspor itu anak-anak muda semua. Nggak cuma orang-orang yang udah senior-senior, orang yang udah punya link gitu kan. Kita benar-benar belajar dari nol, kita semua bisa ekspor semua. Itu gila sih bisa ekspor menurutku. Mungkin kita jadi orang yang lebih optimis karena bisa ekspor sendiri sih. Ya kita kebetulan pasangan dan juga ya kita masih jalan sendiri-sendiri. Nah semenjak kita jadi partner kerja, orang bilang carilah partner kerja itu kayak pasangan hidup. Nah kebetulan nih ada di samping saya. Halo Sobat Ekspor, hari ini kita lagi mau staffing desiccated coconut atau kelapa parut kering. Tujuan negaranya adalah ke Arab. Dan jumlahnya ada 1 kali 40 feet. Untuk pengiriman ke Arab sendiri sekitar 3 minggu sampai 4 minggu. Oke, ini ada berapa banyak karung nih Kak? Di belakang ini ada 480, nanti susulannya ada 1 kali 20, jadi totalnya 960 bag. Kiriman dari Sumatera. Jadi setiap stempel itu kita taruh di bag, itu fungsinya untuk permintaan dari bayarnya. Jadi bayarnya minta di stempel, kemudian regulasi dari setiap negara itu kan beda-beda. Kebetulan untuk permintaan dari negaranya bayarnya, itu custom mereka minta harus di stempel, bukan stiker. Karena ceritanya kalau stiker itu kan kayak tambahan, tapi kalau untuk di stem atau di sablon itu sudah dari pabriknya, biasanya seperti itu. Oke, jadi ini produk desiccated coconut. Itu standarnya biasanya menggunakan packaging polyliner bag yang biru.
Kemudian ada woven bag atau karung seperti ini. Sama satu lagi craft paper. Ini sesuai dengan permintaan buyernya. Kebetulan mintanya yang woven bag, jadi kita kasih yang seperti ini. Untuk produk yang kita jalanin, kita udah beberapa kali kirim tuh desiccated coconut. Lalu kita juga pernah kirim essential oil. Untuk next, kita mungkin akan lebih ke rempah-rempah. Kebetulan juga, semoga kalau jadi kita bakalan kirim vanilla juga. Itu out of nowhere kita tiba-tiba kayak, oke, kita mau vanilla, nah kayak gitu. Dan tiba-tiba juga ada buyer yang kontak, tanya kita, kamu ada vanilla gitu, berapa, bla. Untungnya dia mau untuk bayar sampel, kemungkinan sih semoga aja bulan depan di Februari kita bisa kirim 500 sampai 2 ton. Dan itu vanilla sih harganya ngeri juga ya. Wangi uang maksudnya. Udah kayak emas vanilla tuh. Ya kita pingin kalau bisa nggak cuma satu barang sih, jadi bisa yang lain juga gitu. Sejauh ini sih kita udah kirim mungkin sekitar hampir 50 ton untuk desiccated. Kalau yang minyak atsiri kita biasanya MOI di bawah 100 kilo sih. Jadi kita biasanya kirim lewat udara. Kalau yang desiccated coconut biasanya kita kirim lewat laut. Omset kita sebulan tuh kurang lebih sekitar 400 juta per bulan. Itu baru satu produk aja. Pesan untuk teman-teman bisa ekspor, pertama, optimis itu penting. Jangan pernah menyerah. 100-200 email tuh nggak cukup. Sama kalau emang udah bisa closing, jangan pernah merasa puas. Masih banyak orang yang lebih sukses daripada kita gitu. Kamu cuma closing 1-2 kali udah puas tuh, itu baru startnya doang. Kalau emang mau ekspor, tolong untuk belajar produk yang mau kamu ekspor. Entah apapun cara, entah kamu itu makan, entah kamu itu cium, entah kamu itu pakai gitu. Karena buyer itu pasti akan lebih percaya kalau kita tuh bener-bener tahu produk apa yang kita jual. Kalau kita jual produk, kita nggak tahu produk kita. Kalau ditanya, oh bentar saya tanyakan ke supplier saya. Wow. Kayak, waduh, kalau emang mau berpartner, jangan salah untuk pilih partner. Ini bukan kerja kelompok. Iya, begini bukan kerja kelompok ya. Ini benar-benar pekerjaan full time yang benar-benar serius gitu. Yang pertama sih kita harus sabar karena sesuatu yang besar itu nggak datang secara instan. Mungkin kita 1 bulan bisa langsung ekspor, tapi perjalanan di balik itu kan perjalanan yang panjang gitu. Kita harus optimis sama positive thinking sih. Ketika kita positive thinking, yang terjadi itu juga akan positif. Kalau teman-teman negative thinking, ya yang terjadi akan negatif kayak gitu. Oke, buat sobat ekspor semuanya, tetap semangat. Semoga bulan depan bisa ekspor.